Selamat siang. Kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan poin-poin penting yang kami ambil dari buku yang berjudul The Purpose Driven Life. Jangan lupa menyaksikan video kami ya. Let's get it! Menerima tugas saya. Tuhan Yesus mengajarkan kedewasaan rohani bukanlah tujuan akhir. Kedewasaan rohani ialah untuk melayani Tuhan dengan segenap dan sepenuh hati. Jadi cukup bagi kita untuk belajar lebih banyak dan lebih banyak lagi. Namun kita harus melakukan apa yang kita ketahui dan mempraktikannya, apa yang kita percayai. Ekspresi tanpa ekspresi itu menimbulkan depresi. Untuk melayani Allah. Jangan puas hanya dengan mencapai kehidupan yang lebih baik, karena hal yang baik itu belum tentu akhirnya akan memuaskan. Kita dapat mempunyai lebih banyak hal untuk kehidupan yang akan lebih baik dan masih belum punya tujuan hidup. Kemudian carilah kehidupan yang lebih baik dengan cara merendahkan diri. Carilah apa yang Anda ingin lakukan, kemudian lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Anda, apa yang mampu kamu lakukan, Tuhan ingin kamu melakukannya. Karena di dunia ini kamu adalah satu-satunya orang yang menggunakan kemampuan. Tidak ada satu orang pun yang mampu memainkan peran di kehidupan kamu karena mereka tidak memiliki keunikan yang diberikan Tuhan kepadamu. Alkitab berkata bahwa Tuhan memperlengkapi Anda dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak Allah. Untuk mengetahui kehendak Allah dalam kehidupan kita seharusnya dengan sungguh-sungguh untuk mengetahui apa talenta dalam diri kita dan apa yang tidak ada. Pakai apa yang telah Allah berikan kepada kita. Tuhan layak menerima yang terbaik dari kita. Ia membentuk kita untuk suatu tujuan. Ia mengharapkan yang terbaik dari apa yang telah diberikannya kepada kita. Dia tidak ingin kita khawatir atas kekurangan yang kita miliki. Dia ingin kita fokus pada kemampuan yang Dia berikan kepada kita. Dengan kemampuan itu adalah suatu talenta. Talenta yang ada sejak lahir yang diberikan Tuhan kepada kita. Melalui talenta itu, kita harusnya mengembangkannya supaya kita menjadi berkat kepada seluruh masyarakat. Pelayan sejati bertindak. Pelayan sejati bertindak dengan melakukan apa yang mereka mampu dengan semaksimal mungkin. Pelayan sejati tidak akan membuat alasan atau menunda-nunda suatu pelayanannya untuk dilakukannya pada waktu yang tepat. Bentuk-bentuk pelayanan itu tidak harus kita mengikuti sebagai pemusik, song leader di suatu event rohani atau pada saat ibadah gereja. Dengan kita mengikuti ibadah baktian rohani, kita sudah melakukan pelayanan sejati. Pelayan sejati tidak perlu berkata suatu hari nanti atau waktunya sudah tepat. Yang artinya tidak perlu menunggu waktu yang tepat untuk bertindak dan tidak menunda pekerjaan dan berkata suatu hari nanti saya akan melakukannya. Mereka hanya perlu melakukan apa yang harus mereka lakukan. Pelayan sejati fokus pada tanggung jawab mereka saat ini tanpa terlalu memikirkan masa depan dan hal-hal yang tidak terkendali. Berpikir seperti seorang hamba atau pelayan. Untuk menjadi seorang pelayan dibutuhkan suatu perubahan sikap dan mental. Tuhan lebih tertarik pada kita yang melakukan sesuatu dibandingkan pada apa yang kita lakukan. Sikap memerlukan dari pencapaian. Kita dapat mencontoh seperti Raja Aminya. Dia kehilangan kemurahan hatinya kepada Tuhan karena dia melakukan firman Tuhan dengan segenap hatinya. Allah dalam kelemahan kita. Di atas segalanya, kelemahan-kelemahan kita dapat kita tingkatkan pada kapasitas simpati dan pelayanan. Kemungkinan jauh lebih besar kita untuk berbelas kasihan dan memaklumi kelemahan-kelemahan pada orang lain. Tuhan ingin kita menjadi seorang pelayan atau memiliki pelayanan seperti Kristus pada bumi ini. Oleh karena itu, orang lain akan menemukan luka-luka dari Anda. Pesan yang terbesar dan pelayanan yang paling efektif adalah keluar dari luka-luka Anda. Hal-hal yang memalukan dan enggan untuk dibagikan adalah sarana Tuhan dengan penuh kasih untuk menyelamatkan orang lain. Jadi, kuasa Allah di dalam kehidupan kita nyata dan juga tidak terlihat oleh kita sendiri. Namun, dengan demikian, kita harus selalu melayani Tuhan dengan segenap dan setulus hati. Ciptakan untuk sebuah misi. Tuhan ingin menebus umat manusia dari setan dan mendamaikan mereka kepada dirinya.
supaya kita dapat menggenapi kelima tujuan yang telah diciptakan Tuhan untuk kita, untuk mengasihi, untuk melayani Dia, untuk menjadi serupa dengannya, dan untuk menawarkan tentang Dia kepada orang lain. Begitu kita menjadi miliknya, Tuhan memakai kita untuk menjangkau orang lain. Tuhan menyelamatkan kita dan mengutus kita untuk pergi. Alkitab berkata, jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Kami adalah utusan-utusan kasih dan tujuan Tuhan kepada dunia. Bagikan pesan kehidupan kita. Pesan kehidupan kita termasuk kesaksian kita adalah kisah bagaimana Kristus membuat kehidupan kita. Petrus memberitahukan kita bahwa kita dipilih Tuhan supaya kamu memberitahukan perbuatan-perbuatan yang besar yang Dia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah esensi dari bersaksi, hanya membagikan pengalaman-pengalaman pribadi kita tentang Tuhan. Dalam ruang sidang, seorang saksi tidak diharapkan untuk berargumentasi tentang kasus, memberitahukan kebenaran, dan memaksakan keputusan. Itu adalah seorang pekerjaan pengacara. Saksi hanya untuk memberitahukan apa yang terjadi dan apa yang mereka lihat. Seorang Kristen plus dunia. Mungkin kita percaya bahwa kita membutuhkan suatu panggilan khusus dari Tuhan, dan kita telah menunggu lama perasaan atau pengorbanan supernatural, dan Tuhan telah menyatakan panggilannya berulang kali, dan kita semua terpilih untuk menggenapi kelima tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kelima tujuan Tuhan adalah untuk menyembah, bersekutu, bertumbuh dengan Kristus, melayani dan berada pada suatu misi dengan Tuhan. Tuhan tidak mau memakai sebagian umatnya, tapi Dia ingin memakai seluruh umatnya yang terpanggil dalam suatu misi untuk Tuhan. Dia ingin gereja-gerejanya membawa Injil kepada seluruh dunia. Kehidupan Anda, lakukanlah pemeriksaan rohani secara teratur, karena cara yang terbaik untuk menyimbangkan tujuan dalam kehidupan kita adalah mengevaluasi diri dengan cara periodik. Dan itu juga Tuhan akan mengapresiasi orang-orang yang sering atau terbiasa mengevaluasi dirinya sendiri. Setidaknya dalam 5 Alkitab, kamu harus mengetes kerohanian dan keimanan kamu. Sebab ada dalam Alkitab, ujilah kerohanianmu. Jika kerohanianmu belum teruji, berarti kerohanianmu belum tahan. Hidup dengan tujuan. Kita mungkin bertanya-tanya bagaimana kehendak Tuhan terhadap pekerjaan kita atau perkahwinan kita, dan di mana kita tinggal atau bersekolah. Sejujurnya itu adalah masalah yang tidak penting bagi kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita menggenapi tujuan-tujuan kekal Tuhan. Dan dimanapun kita akan tinggal atau bersekolah, dan sama siapapun kita akan menikah. Alkitab berkata, baiklah rancangan-rancangan manusia, tapi hanya rancangan Tuhan yang terlaksana. Arahkanlah perhatianmu kepada tujuan Tuhan untuk kehidupan kita, dan tidak dengan rancangan kita, karena hanya rancangan Tuhan yang terlaksana bagi kehidupan kita.